Waktu Maghrib 2, harus diakuin kalau Siddhartha Tata ini adalah salah satu sutradara yang bisa ngebuat penontonnya gregetan, penontonnya berteriak, penontonnya ngerasa mencekam juga di dalam film-filmnya gitu kan. Siddhartha Tata udah beberapa kali bikin film horor dan sebagian besar film-film horor yang dia bikin itu tuh selalu melibatkan sebuah aksi kejar-kejaran, aksi brutal tentang perkelahian segala macam, karena film-film dia kebanyakan memang ke arah action kan dibandingkan film horor gitu. Dan bagusnya dia menerapkan ke dalam sebuah film horor dipadukan dengan action ini kayak sebagai identitas bagi Siddhartha Tata tersendiri gitu, karena jarang banget kan film Indonesia apalagi horor gitu dipadukan dengan genre action. Dan Waktu Maghrib ini adalah salah satu film dengan premis yang cukup menarik, tapi untuk di film pertamanya gua agak kurang dan banyak kecewanya karena premis yang begitu meyakinkan dan juga kuat gitu kan, mengangkat sebuah desa yang di situ ada teror sebuah jin atau setan yang menculik jiwa raga anak kecil ketika waktu maghrib. Waktu ketika mau maghrib begitu, anak-anaknya bakal dirasukin dan diambil jiwanya. Orang tua semakin awas dengan anaknya untuk menjaga mereka, seperti yang udah kalian tahu di trailer gitu kan. Ada dua karakter utama yang di film pertamanya main lagi di sequel kali ini. Anyway, film kedua ini Waktu Maghrib 2 adalah sebuah sequel daripada film pertamanya gitu, dan ini adalah berlatar 20 tahunan gitulah setelah film pertamanya. Dan kayak gua bilang tadi, ada dua karakter di film sebelumnya main di sini, dan mereka ya jelas 20 tahun setelah film pertamanya mereka menjadi dewasa. Dan karakter Adi di sini dia ingin menjadi seorang yang menghentikan jin ini untuk mengambil jiwa raganya anak-anak kecil gitu. Sebenarnya gue harapin ini film bakal terjadi trilogi gitu, bakal ada Waktu Maghrib pertama, Waktu Maghrib kedua, dan bakal ada Waktu Maghrib ketiga. Gue harapin begitu, tapi kayaknya di film kedua ini ini kayaknya udah tuntas aja duologi doang. Dan gue ngerasa ini film cukup bisa disandingkan dengan Kodrat, karena kedua film ini mempunyai sebuah jalan cerita yang kurang lebih sama, cara bercerita dan cara meneror yang hampir sama, karena keduanya juga melibatkan antara horor dan action ke dalam filmnya gitu. Kodrat dengan Ustadz Kodrat, kemudian di film Waktu Maghrib 2 ini melibatkan Adi yang berlagak seperti Ustadz Kodrat gitu di film kedua ini. Tapi ya emang masih jauh sih ya Adi sama si Kodrat itu ya. Dan bagi kalian yang nanyain apakah harus nonton film pertamanya dulu kalau mau nonton film Waktu Maghrib kedua ini, menurut gua nggak perlu banget kalian buat nonton film pertamanya, karena di sini juga bakal dijelasin lagi gimana asal muasal terjadinya teror di Waktu Maghrib. Dan menurut gua bakal masih oke sih. Mungkin bakalan ada kebingungan sedikit tentang ini siapa sih kok tiba-tiba sok jagoan, terus mungkin bakal tersesat di waktu-waktu pertamanya, karena menurut gua sendiri alur di bagian awalnya itu agak dragging ya, agak kurang gimana gitu, karena treatment dari film kedua ini juga sama gitu kayak di film pertama. Ada anak-anak kecil yang menyelewengkan waktu maghrib gitu, terus juga mereka ngucap waktu maghrib dengan sumpah-sumpah yang nggak seharusnya mereka ucapkan gitu. Terus juga ada sebuah sial yang mereka dapatin dari sama-sama naik mobil pula gitu kan. Bak terbuka juga di film kedua ini. Itu ya agak dejavu gua rasa. Jadi kayak unsur-unsur di film pertamanya emang kejadian di film kedua ini nggak banyak yang diubah, tapi ada beberapa yang ditingkatin untuk film keduanya ini gitu. Terus juga dari anak-anak yang hilang, terus anak-anak yang tadi dicari, temen deketnya itu tuh juga mengalami sebuah kerasukan si jin atau si setannya ini tadi. Dan agak familiar emang. Misal kalau kalian udah pernah nonton film pertamanya dan nonton film kedua ini, memang agak kayak nggak asing gitu dengan adegan-adegannya dan jalan cerita yang dikasih. Tapi di sini kan gue bilang peningkatan gitu kan. Apa sih peningkatannya? Peningkatan yang paling terasa yang gue rasain adalah di film kedua ini lebih mencekam, lebih berwarna, karena ada 3 orang karakter baru yang memberikan sebuah warna yang menarik dalam filmnya. Lebih berisik, lebih ngedumel segala macam, memberikan sebuah jokes ataupun kelucuan antara mereka ini. Ada Sadana Agung, ada Nope, dan ada satu lagi siapa ya? Gua nggak tahu siapa itu. Tapi mereka ini benar-benar menghidupkan film kedua ini. Cara mereka ngelucu, terus juga ngedumel, dan mereka beneran membuat impact yang kuat ke dalam film ini. Dan Waktu Maghrib di film pertama itu kan yang paling menarik perhatian adalah adegan kejar-kejarannya dengan close up ke arah wajah si pengejar, kemudian lari-larian itu kan. Tapi di film pertama gue agak kurang puas dengan adegan-adegan pengejaran seperti itu. Dan di film kedua ini mereka meningkatkan itu, melebihkan ekspektasi gue. Mereka bisa memberikan sebuah intens kejar-kejaran yang gregetan, serem, ngerasa was-was. Oh cepet lari gitu kan. Adegannya panjang bener. Kemudian ya agak ke bawah ini juga waktu nontonnya tuh ya itulah pokoknya
pengen banget gregetan aja cepet banyak banget adegan-adegan yang bikin gregetan gitu. Kenapa ini orang tolol banget gak cepet-cepet bergerak gitu, larinya lebih kenceng gak atau kenapa gak. Seru banget pokoknya nonton film ini. Banyak peningkatan yang gue alamin daripada film pertamanya gitu. Gue lebih suka sequel ini dibandingkan film pertamanya. Ya Siddhartha Tata udah gimana ya, mengevaluasi gitu lah di film pertamanya apa sih yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Dan mungkin dia melihat kritik-kritik dari orang-orang gitu kan, entah di Letterboxd atau di YouTube, sosial media segala macam. Di film kedua ini tetap sama, masih mengandalkan scoring yang bikin sakit telinga karena kenceng banget suara-suaranya. Terus juga kalau kalian suka jumpscare, di sini banyak banget jumpscare, tapi beberapa ada yang nggak ketebak jumpscare-nya bakal gimana. Jadi ya tetap menjadi sebuah film yang seru buat ditonton, menyenangkan juga. Dan gua sangat jarang sekali menemukan film-film horor Indonesia itu memberikan sensasi tegang dan mencekam, kemudian gregetan yang kayak dilakukan oleh film Maghrib kedua ini. Jadi gue sangat suka film ini dari segala macam teknisnya, walaupun emang banyak adegan-adegan yang sama persis di film waktu Maghrib pertama, tapi peningkatan itu bisa menutupi hal-hal itu. Mungkin karena ya emang beda tempat, beda daerah, jadi terornya juga tetap sama gitu kan ya. Terornya ada di hantu ataupun jin ataupun setan itu. Mungkin karena emang jam terbang Siddhartha Tata yang udah gak usah ditanya banyak banget ya untuk film-film action gitu. Jadi ya wajar aja kalau di film Waktu Maghrib kedua ini dia mengedepankan sisi gregetan dari segi action segala macam gitu, ditambah lagi dengan penambahan 3 cast yang menurut gua salah satu langkah yang jenius, di mana film pertamanya kan kayak agak flat gitu kan, kita nggak menemukan sebuah aksi-aksi yang begitu mencekam. Tapi di film kedua ini ya ketiga cast itu, pemain itu beneran ngasih impact yang kuat ke dalam film ini sih, lebih berwarna, lebih banyak memberikan sebuah pengalaman menonton yang lebih seru gitu. Karena ya penonton Indonesia memang kebanyakan suka dengan yang orang-orang yang berisik, orang-orang yang tektokannya padet segala macem gitu kan. Terus juga kebodohan dia ke dalam film. Penonton Indonesia nggak suka dengan film yang flat-flat gitu. Jadi ya langkah untuk menambah 3 karakter ini menurut gua cukup jenius. War bioskop pun gua sayangnya sakit kepala karena ya scoring yang berisik dengan jumpscare, terus Darder Door itu tadi. Tapi dibalik itu semua, jumpscare-nya menurut gue cukup bekerja dengan baik, karena ada beberapa adegan yang nggak ketebak. Ternyata dia yang muncul gitu. Terus dan ini bakal jadi film yang seru sih buat kalian tonton rame-rame bareng teman, karena ya di bioskop tadi emang banyak yang teriak, banyak yang gregetan juga. Ini kan berarti filmnya nyampe gitu kan ke penonton, dari rasa mencekam terus juga gregetannya itu tadi. Jadi kayak ada timbal balik gitu antara si film dan juga reaksi dari penontonnya. Jadi ya Waktu Maghrib 2 ini adalah sebuah film yang kalian kayaknya nggak perlu nonton film pertamanya, udah aman sih menurut gua, karena juga nanti diceritakan juga dari karakter si Adi ini dan masyarakat desa. Jadi cus aja langsung nonton di bioskop Waktu Maghrib 2, karena di sini menurut gua peningkatannya cukup signifikan. Ya ini jarang banget sih gua ngelihat film horor Indonesia dengan rasa yang gregetan dan juga mencekam kayak di Waktu Maghrib 2 ini. Jadi kayaknya ini bakal menjadi sebuah film yang cukup digandrungi oleh masyarakat Indonesia deh. Jadi terima kasih dan jangan lupa bertobat.